Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 210631100038. Di sini saya akan menjelaskan tentang Open System Interconnection atau OSI Layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki bersifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Fungsi OSI Layer. Pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditunjukkan untuk memungkinkan pembuat PC jaringan dan pengembangan perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Dalam prosesnya, pembuatan PC dan pengembangan jaringan internet tidak mempraktikkan protokol model tingkat OSI secara default. Alasannya, tidak semua proses komunikasi memerlukan langkah-langkah lapisan OSI karena protokol yang lebih sederhana dapat digunakan. 7 model lapisan OSI Layer. Yang pertama yaitu tentang application layer atau lapisan ketujuh adalah lapisan menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contohnya, sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua, presentation layer. Lapisan keenam adalah presentation layer di mana mempunyai fungsional untuk mentransaksikan format data yang ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya, presentation layer adalah MIME, SSL atau Shortcut Core Layer, TLS. Yang ketiga, session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya, protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP. Yang keempat, transport layer. Lapisan keempat untuk memecahkan data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Yang kelima, yaitu network layer. Network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau tujuan data. Suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Yang keenam, data link layer atau lapisan kedua untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan farmer. Pada level ini juga terjadi koneksi kesalahan atau flow control pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada
IC address atau Media Access Control Address. Yang ketujuh yaitu physical layer. Terakhir paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta pembangunan arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Cara kerja OSI layer. Satu, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Kedua, presentation layer, terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transfer layer, pengiriman melakukan pemecahan data. Kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Pada data link layer akan terbentuk data dalam bentuk farmer serta alamat fisik. Pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau pengantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, alur proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer. Nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.